Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan, malam hari ini kita jumpa kembali dalam Empower Night. Biarlah kita diperlengkapi malam hari ini. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Dia Allah yang layak untuk kita puji dan tinggikan. Dia Allah yang layak untuk kita muliakan. Kita sembah Dia karena Dia adalah Raja kemuliaan. Haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya, oh Kami datang kepadamu Tuhan malam ini. Kami bersyukur Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami. Kami dilindungi di hari-hari yang kami lalui sampai pada malam hari ini. Biarlah malam hari kami diperlengkapi Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan pewahyuan. Berikan kepada kami pemahaman, pengertian akan kebenaran-Mu. Sehingga kami pun dapat diperlengkapi malam ini.
Buat kami mengerti Tuhan, sehingga kebenaran yang kami terima itu menjadi milik kami. Pada waktu kami sampai kepada pemahaman, maka itu menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan mudah itu hilang atau terlepas. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami memulaikan buat malam ini dalam Empower Night. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Malam hari ini seperti janji saya di hari Minggu akan melanjutkan tema hari Minggu itu Freedom in Christ atau merdeka di dalam Kristus. Dan untuk malam hari ini saya kasih tema kecil yaitu pengalaman padang gurun atau pengalaman padang belantara. Saya akan dasarkan dari Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu di minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana orang-orang Israel mereka dilepaskan dari Mesir. Sesudah ada 10 tula yang Tuhan izinkan terjadi, dan pada tula yang ke-10 itulah meluluhkan hati daripada Raja Firaun sehingga dia mengizinkan untuk orang Israel mereka meninggalkan Mesir dan bisa beribadah di padang belantara. Dan kita tahu pengalaman di padang belantara. Pada minggu kemarin saya singgung bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang memang tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya sampai dengan saat ini kecuali Tuhan saja. Dan Tuhan sudah melakukan itu kepada mereka, dan kita tahu bahwa seharusnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan bisa ditempuh tidak sampai seminggu kalau bangsa Israel atau orang-orang Israel mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita lihat bahwa ternyata mereka membutuhkan 40 tahun lamanya untuk mereka beredar-edar di padang gurun atau di padang belantara, Bapak Ibu. Mereka butuh 40 tahun, dan sebenarnya itu adalah menjadi desain daripada Tuhan atau Allah sendiri untuk supaya orang-orang Israel bisa mengalami yang namanya pengalaman padang gurun. Bahwa hari Minggu kemarin kita sudah melihat bahwa Tuhan sengaja mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, bahwa Tuhan ingin untuk melihat apa yang ada di dalam hati daripada setiap orang-orang Israel pada waktu itu. Karena bagi saya kehidupan mereka di padang gurun itu kehidupan yang luar biasa, karena mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu mengelola tanah, karena mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti pembacaan ini, mereka berhenti di satu tempat dan mereka berkemah di situ. Dan kita lihat dalam pembacaan tadi bahwa orang-orang Israel mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena nasib buruk yang mereka alami, Bapak Ibu. Karena nasib buruk yang mereka alami. Sebenarnya bukan nasib buruk, karena justru di padang gurun itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa diterima dengan logika manusia. Kita tahu bahwa di siang hari mereka dituntun dengan tiang awan, betul tidak? Di malam hari mereka dituntun dengan tiang api. Ya. Dan waktu mereka keluar dari Mesir oleh kuasa Tuhan, maka Laut Merah, Laut Teberau itu dia menjadi dibelah menjadi dua dan mereka bisa melaluinya. Dan waktu mereka sudah lewati Laut Teberau dan mereka ada di padang gurun, maka disitulah mujizat demi mujizat Allah lakukan terhadap bangsa ini, Bapak Ibu. Tetapi pada satu titik di mana mereka ada di satu tempat, mereka berkemah, maka mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Seperti hari Minggu saya katakan bahwa kita dilepaskan berbeda dengan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena waktu kita dilepaskan, maka disitulah kita terlepas daripada perbudakan dosa. Karena Mesir itu berbicara tentang kita diperhamba oleh dosa.
Dan sesudah kita dilepaskan, kita ditebus dengan darah Kristus yang kita lihat itu digambarkan lewat orang rumah-rumah, pintu-pintu rumah orang-orang Israel yang di malam terakhir itu sewaktu malaikat maut datang menyerang anak-anak sulung pada waktu itu, dan setiap pintu-pintu rumah orang Israel sudah dioleskan darah di setiap jenang pintu mereka, sehingga maut tidak mendatangi anak-anak sulung Israel, tapi dia mendatangi anak-anak sulung orang-orang Mesir. Disitulah bagaimana Allah membebaskan mereka dari maut, karena bicara tentang darah itu bicara tentang bagaimana Yesus berkorban bagi kita yang sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi waktu Yesus membebaskan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, maka kita perlu juga untuk supaya pikiran-pikiran kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama, tabiat-tabiat daging kita itu perlu untuk supaya itu bisa dilepaskan secara total, dan itu membutuhkan yang namanya proses. Jadi pengalaman padang gurun itu adalah pengalaman di mana kita diproses. Kita diizinkan oleh Tuhan mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Katakanlah masalah-masalah datang, tekanan-tekanan datang, karena Tuhan ingin melihat apa yang ada di dalam kita, yang ada di dalam hati kita. Dan kita lihat terbukti bahwa orang-orang Israel ini atau bangsa ini, ternyata apa yang ada di dalam hati mereka itu adalah yang keluar di mulut mereka, yaitu bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menganggap sungut-sungut itu hal yang kecil, ya. Komplain itu hal yang kecil, ya. Selain komplain apa itu? Bersungut-sungut apa? Kata lain dari bersungut-sungut, mengeluh, ya. Tuhan katakan bahwa biarlah engkau mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Tapi yang kita lakukan itu adalah justru bukan mengucap syukur, tapi mengeluh. Seharusnya orang Israel mereka harus mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang waktu itu ada di tanah Kanaan yang nanti mereka masuki. Karena Tuhan melakukan hal-hal yang istimewa. Semuanya serba gratis. Minuman gratis, makanan gratis, pakaian gratis, alas kaki gratis. Semuanya serba enak yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tapi dari satu sisi mereka ada di padang gurun, yang dimana itu menjadi proses bagi mereka untuk mereka dari dilepaskan untuk menuju kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sebenarnya padang gurun itu berbicara tentang ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yesus, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat sesudah dia dibaptis, dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus dalam bentuk burung merpati memenuhi dia. Dan kita perhatikan Roh Kudus memimpin Yesus, menuntun Yesus, bukan langsung terjun ke pelayanannya. Tapi kita perhatikan justru Roh Kudus membawa Yesus untuk ada di padang gurun, untuk ada di padang belantara, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk dia mengalami yang namanya apa? Alkitab berkatakan pencobaan, ujian. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat yang pertama itu. Maka itu di sana Yesus pertama kali dia dibawa, Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang mana? Padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dia harus diuji, dites. Apalagi kita. Orang Israel sebenarnya mereka mengalami itu waktu mereka ada di padang belantara. Allah tidak akan mempercayai kita sampai Dia menguji kita. Karena kita sudah dibebaskan, dilepaskan, roh kita sudah dihidupkan lagi, tapi pikiran kita mungkin masih terbawa dengan pikiran-pikiran yang lama. Pola pikir kita masih terbawa dengan pola pikir yang lama, hidup kita yang lama. Yang hari Minggu saya singgung bahwa masih memiliki pola pikir Mesir. Pola pikir Mesir, pola pikir yang lama. Pola pikir Mesir, pola pikir sebagai budak, ya, mentalitas budak, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau pola pikir kita belum mengalami perubahan, maka Tuhan belum mau memakai kita. Makanya harus diuji, dites, seperti Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi pola pikir kita akan menentukan kita melihat diri kita itu siapa. Karena Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan untuk mereka menjadi anak-anak kerajaan, bukan budak atau bukan hamba. Jadi Allah harus merubah cara berpikir mereka. Allah harus merubah cara kita berpikir, sehingga waktu pola pikir kita berubah, maka perilaku kita pun akan mengalami perubahan. Karena yang paling penting untuk kita pastikan berubah adalah pola pikir kita, cara pikir kita, konsep berpikir kita. Waktu konsep kita berubah, konsep berpikir kita berubah, diikuti dengan perilaku kita juga akan mengalami transformasi atau perubahan. Makanya Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini terjadi kepada bangsa Israel. Seharusnya pola pikir mereka sudah mengalami perubahan lewat apa yang Tuhan izinkan. Karena mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan itu seharusnya mereka harus terima dengan ucapan syukur. Tapi justru yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh, ya. Bahasa Inggris katakan grumbling. Mereka bersungut-sungut. Bahasa Kupang katakan mereka boto-boto, betul ya? Ya, boto-boto. Ya. Bapak Ibu, jadi kalau pola pikir kita belum berubah, maka perilaku kita pun tidak akan mengalami perubahan. Kalau engkau di gereja, engkau menyanyi, mungkin melompat, menari, bertepuk tangan, ya mungkin berbahasa roh, tapi jika konsep berpikir Anda belum berubah, maka engkau belum mengalami yang namanya transformasi. Nah, kita lihat Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, ke padang belantara, dan dengarkan, semua kita juga Allah akan membawa kita untuk ada di padang belantara, untuk ada di padang gurun, untuk ada di sana, karena Dia mau menguji kita. Dia harus tes kita dulu, baru Dia bisa percaya kepada kita. Dia harus menguji kita dulu untuk kita bisa mengalami yang namanya pengalaman padang gurun, yang mengalami pengalaman padang belantara. Dan Bapak Ibu, kalau kita di padang belantara,
akan menggoda kita untuk kita bersungut-sungut. Itu akan menggoda kita untuk kita komplain seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Makanya saya katakan padang gurun itu adalah ujian. Padang gurun itu adalah ujian. Ya, kalau kita lihat ujian yang dialami oleh Yesus itu bicara tentang yang pertama ujian nafsu. Ujian nafsu, ada 3 nafsu. Rasa lapar, haus, dan nafsu seks, nafsu makan, nafsu untuk minum karena haus untuk minum, dan nafsu seks, Bapak Ibu. Ini karena ujian yang terjadi atas Yesus itu ujian waktu itu dia selesai puasa 40 hari 40 malam, dan Yesus ditawarkan sesuatu menyangkut makanan, menyangkut nafsu yang 3 nafsu yang ada pada diri manusia. Tapi Yesus dia menang atau dia lulus dari ujian ini. Yesus dia tidak makan apa yang diinikan oleh iblis, tapi justru Yesus katakan ada tertulis. Dia selalu kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua itu bicara tentang ujian kekuasaan. Ujian kalau kita ada posisi, diberikan posisi kekuasaan. Ada yang berkata bahwa untuk melihat karakter seseorang, berikan kepada dia posisi kekuasaan. Maka kita akan bisa melihat orang ini karakternya seperti apa. Ya, kalau diberikan posisi, diberikan kekuasaan, ya, apa yang akan kita lakukan? Begitu banyak orang yang sangat lapar kekuasaan, yang sangat lapar akan posisi, sehingga mereka melakukannya itu dengan jalan pintas. Nah, itu jadi ujian buat kita, Bapak Ibu. Itu katakanlah padang gurun yang dimana ya orang mencari, biasanya kan dalam posisi itu ada popularitas, ya, terkenal gitu. Dengarkan Bapak Ibu, bagi saya pada waktu kita dari dilepaskan mengalami padang belantara dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati, maka kita tidak perlu menjadi orang terkenal, ya. Karena waktu kita mengalami kemerdekaan yang sejati, yang pasti kita dikenal oleh Allah. Tapi waktu kita jalankan kemerdekaan kita di dalam Kristus, kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain pun akan bisa mengalami apa yang kita alami. Kita mengalami kerajaan, maka kita bisa membagikan kerajaan itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Makanya ujian yang pertama itu tentang nafsu, ujian yang kedua itu tentang kekuasaan, dan ujian yang ketiga itu adalah tentang kebanggaan atau pride, ya, satu kebanggaan, Bapak Ibu. Kita mungkin berbangga karena berbangga kita sudah di dalam Kristus, selesai. Karena Yesus bagi kita itu cukup. Kebanggaan kita itu bahwa nama kita itu sudah tercatat di surga. Kebanggaan kita itu bahwa kita sudah berubah keimigrasian kita. Status keimigrasian kita sudah jelas, Bapak Ibu. Itu kebanggaan kita. Dan kalau kita melakukan sesuatu, orang lain memuji kita, maka kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa diuji dari 3 hal ini, Bapak Ibu, ya. Dari nafsu, dari kekuasaan, dan dari kesombongan. Kebanggaan, ya. Mungkin kebanggaan dengan apa yang kita miliki, kebanggaan mungkin dengan apa yang kita punya, Bapak Ibu. Semuanya itu, kalau kita dalam kerajaan itu, semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang dimana kita mau lakukan itu supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi Allah akan membawa kita ke padang gurun. Sesudah kita mengalami yang namanya pengalaman padang gurun, maka kita akan sampai kepada yang namanya tanah Kanaan. Ya. Sangat aneh bahwa orang Israel mereka berseru-seru untuk mereka dilepaskan. Tapi pada waktu mereka dilepaskan, mereka bersungut-sungut. Sangat aneh, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu coba diperhatikan bahwa sebenarnya itu merupakan bagian proses. Ini yang namanya proses. Banyak orang mereka tidak suka dengan proses. Mereka mau yang instan. Mereka mau yang instan. Mau naik ke atas, mereka mau yang langsung
jalan pintas gitu, tidak mau mengikuti proses Bapak Ibu. Karena ada orang tertentu yang sangat lapar untuk berada di atas. Padahal kalau kita ikut semua step-stepnya, lambat tapi pasti Tuhan akan mengangkat kita sampai kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka dari itu, jangan kita lewatkan yang namanya padang gurun. Ya, banyak orang mengalami padang gurun langsung give up. Banyak orang mengalami padang gurun menyerah. Mereka langsung sudah tidak mau lagi. Tapi dengarkan Bapak Ibu, padang gurun itu akan membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Kita dilepaskan dari segala bentuk perbudakan dosa kita. Kita mengalami yang namanya pengalaman padang gurun untuk kita bisa merdeka secara hakiki, merdeka yang benar. Itu yang disebut dengan kita menjadi benar-benar merdeka. Terakhir nih Bapak Ibu, semua orang Israel yang keluar dari Mesir, angkatan yang keluar dari Mesir, hampir semua mereka itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Karena waktu mereka mengalami proses padang pasir, proses padang gurun, proses padang belantara, maka yang keluar dari mulut mereka itu adalah persungutan. Dan dengarkan, kita lihat kalau kita baca di kitab Bilangan tadi, bahwa apa yang terjadi sewaktu mereka bersungut-sungut. Kita Bilangan tadi mencatat dalam Bilangan pasal 11 tadi, Allah dikatakan ketika Tuhan mendengar bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan untuk padamlah. Maka padamlah api itu, sebab orang menaik tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi kita lihat Bapak Ibu, semua mereka angkatan yang keluar dari Mesir, semuanya itu mati di padang gurun karena mereka tidak mau melewati yang namanya proses padang belantara. Yang terjadi mereka bersungut-sungut, yang terjadi mereka komplain dengan Musa, komplain dengan Tuhan, mereka mengeluh, dan justru mereka tidak bisa masuk ke dalam Kanaan, tanah Kanaan sesudah melewati sungai Yordan. Siapa yang masuk? Hanya dua, Yosua dan Kaleb. Musa pun dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan bicara tentang kemerdekaan yang hakiki. Tanah Kanaan berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Dan waktu kita dalam kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu lihat, mereka masuk ke tanah Kanaan, maka di situ mulai terjadi mereka harus mulai menanam, menanam benih. Mereka mulai terjadi harus berperang dengan bangsa-bangsa sekitar. Artinya Bapak Ibu apa? Kemerdekaan yang sejati adalah pada waktu itu kita mengambil tanggung jawab. Selama di padang pasir semua di cover oleh Tuhan, semua mujizat disediakan oleh Tuhan, Tuhan siapkan buat mereka. Tapi waktu masuk dalam kemerdekaan yang sejati, disitulah yang saya singgung pada bagian terakhir dalam closing statement saya hari Minggu, bahwa kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang dimana kita merdeka yang sejati, dimana kita bisa berdiri secara pribadi, yang dimana kita merdeka. Kita tidak mudah dipengaruhi dengan opini orang, dengan pendapat orang, mungkin dengan apa yang dibicarakan oleh orang. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kita sudah merdeka, kita sudah tahu siapa diri kita sudah tahu tujuan hidup kita sudah tahu siapa yang menciptakan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Intimidasi apapun yang datang kepada kita sudah bisa mengambil satu sikap yang tegas, kita bisa berdiri karena kita merdeka di dalam Kristus. Untuk kita merdeka dalam Kristus, kita harus mengalami pengalaman padang pasir. Malam hari ini engkau dengarkan Empower Night malam hari ini. Sementara engkau dengar, sementara ini engkau sedang mengalami pengalaman padang pasir. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan komplain kepada Tuhan, tapi justru biar kita mengucap syukur, karena disitulah kita akan mengalami dari kita dilepaskan,
Kita mengalami pengalaman padang pasir, kita diuji oleh Tuhan dari 3 ujian tadi, dan waktu itu lewati kita ujian tersebut, maka kita dapat mewarisi yang namanya tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana kita mengalami kemerdekaan yang hakiki. Di situ kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita nyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar mengikuti. Kita perlu menyesuaikan hidup kita dengan musim-musim yang Tuhan izinkan atas kita. Kita mengalami musim kita dilepaskan, tapi kita mengalami musim di mana kita Tuhan izinkan ada di padang belantara, ada di padang gurun. Tapi juga kita harus tahu bahwa akan ada musim di mana kita akan ada di tanah Kanaan. Maka dari musim-musim yang Tuhan izinkan itu, kita bisa menyesuaikan sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Allah yang tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang memiliki prinsip, pribadi yang memiliki pendirian, pribadi yang dapat berkata tidak untuk setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang datang. Bahwa kita akan menjadi pribadi yang benar-benar merdeka di dalam Kristus, tanpa perlu lagi diintimidasi. Kita mungkin sebelumnya kita begitu mudah kalau kita diintimidasi oleh orang lain, dan kita begitu mudah kita untuk menyerah. Tapi Tuhan inginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, yang dimana pola pikir kita berubah. Kita punya pola pikir Kristus, sehingga kita juga dapat berdiri kokoh di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini biar Engkau perlengkapi kami malam ini Tuhan. Kami mungkin yang sedang dengar kenyataan firman-Mu Tuhan, kami sedang mengalami pengalaman padang pasir, kami sedang mengalami pengalaman padang belantara. Tapi itu merupakan saat-saat Tuhan menguji kami, untuk supaya Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau Engkau izinkan kami ada dalam pengalaman padang belantara, lalu kami bersungut-sungut, kami mengeluh kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami sadar bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka kami akan Tuhan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa, ada kekuatan ilahi yang ada dalam diri kami semua Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan malam hari ini Tuhan.
Biarlah Tuhan mereka diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang dimerdekakan, dan kemerdekaan itu kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan. Berkati buat teman-teman media yang memainkan keyboard Tuhan, semua yang sudah memungkinkan sehingga kami bisa melaksanakan Empower Nights pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga menilai dan memberkati Tuhan. Terpuji bagi Engkau Tuhan. Maka saat ini kami mengakhiri Tuhan buat fellowship lewat Empower Night malam hari ini. Kami bersyukur, kami akhiri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Dan semua kita katakan, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Selamat beristirahat. Dan biar Tuhan bangunkan kita besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati. God bless you.